Aku bener-bener nggak tahu sih, nggak kebayang kalau misalnya Bejo itu jadi pemimpin pondok pesantren ini. Ya mudah-mudahan aja santri-santri nggak disuruh wajib bawa alat musik ya Pak. Kamu ini bercanda ya, guyon. Aduh, kita doakan saja. Kita nggak tahu, mana tahu Bejo itu bisa lebih hebat dari Najib, ya. Yuk, ayo. Sorry, Ibu salah orang, permisi. Jen. Udah deh, kamu itu Jennifer Anastasia kan? Iya kan? Apa perlu orang pondok ini ya mergokin kamu dulu sebelum kamu kabur? Udah deh, ini tuh Grandma, partner in crime kamu. Jadi kamu itu nggak usah ragu lagi sama Grandma, ya kan? Grandma tuh pas banget ya nolongin kamu. Pas kamu mau kabur, Grandma udah di sini. Tepat gitu, makanya kita itu memang partner yang pas untuk kerjasama seperti ini, Jen. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, hari ini amat sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang takdir. Karena memang ibarat kata bangunan, pondasinya adalah iman kita. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan takdir, ada berapa macamkah takdir itu, adakah takdir itu bisa dirubah atau memang sudah baku ketentuannya seperti itu. Oke, kita lihat Quran surat Ar-Ra'd ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullah ma yasha'u wa yuthbit indahu ummul kitab. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki dan di sisinya terdapat ummul kitab atau lauhum mahfuz. Jadi ternyata takdir itu ada dua. Pertama yang dikatakan takdir mutsbat, yang kedua takdir mu'allaq atau muqayyad. Takdir yang tidak bisa dirubah, sudah ada ketentuan, dan takdir yang bisa dirubah. Contohnya ketika misalnya kita bersedekah, ternyata sedekah itu selain memudahkan urusan, tapi juga memperluas rizki dan mempanjangkan umur kita. Karenanya ada juga takdir yang dikatakan takdir am. Penciptaan alam semua ini adalah takdir Allah dan harus kita percaya. Kemudian takdir basyar. Apa itu takdir basyar? Manusia pun juga punya takdir, baik rezekinya, kemudian jodohnya, kemudian nanti baik buruknya seperti ini, bahagianya seperti ini, itu takdir dari Allah. Kemudian apa? Takdir umur. Ada yang dikatakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nah, malam itu nilainya ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar sama umur kita mendapatkan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian takdir sanawat. Takdir setiap tahun pun juga ada. Nanti akan ada bencana seperti ini, ada penyakit seperti ini. Ada takdir negeri kita seperti apa, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian takdir yaum. Takdir kita hari ini seperti apa sudah tercatat. Tapi ingat, ada takdir yang tadi bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Contohnya, jangan sampai kita bilang, ya ujian. Saya mah emang orangnya kayak begini, belajar juga susah masuknya. Udah mendingan gak usah belajar, sama aja. Itu takdir bukan? Takdir Allah bukan? Bukan, masih bisa dirubah nggak? Masih bisa. Karenanya, jangan lupa 3B. Apa itu? Pertama, berusaha. Berusaha maksimal mungkin. Kemudian kedua, berdoa. Insya Allah. Karena ad-du'a umukhul ibadah. Doa adalah sumsum, intinya, tulangnya ibadah. Subhanallah, alhamdulillah hari ini adalah hari yang spesial untuk Naila. Ibu tahu hari ini berulang tahun sayang ya? Iya, subhanallah bertambah umur. Kita berdoa mudah-mudahan
Naila tidak hanya sebatas menjadi teman yang baik untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk orang lain, dan juga insya Allah mudah-mudahan tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Terima kasih Ustazah. Kita doa untuk Naila sahabat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim an sadatina Rasulullahil ajma'in. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kamu bahkan tidak mengingat hari ini, Wahyu. Aku ini wakil, kalian harus hormat sama aku. Mas! Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Nah, Ono apa Barun? Alhamdulillah. Ih, aku bener-bener berbeda, Mas. Ini beneran jadi ketua pondok pesantren, toh, Mas? Alhamdulillah, Barun. Aku ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, Barun. Aku ini hanya sekedar menjalankan amanah dari Pak Kiai Abdullah. Insya Allah, mudah-mudahan aku ini bisa menjalankannya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Kiai Abdullah. Amin, 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 insya Allah. Wah, ngomong-ngomong ini kok mapnya udah banyak banget, isinya apa aja ya, Mas? oh, aduh. Isinya ini untuk sementara waktu kosong dulu, Barun. Biasa, biar kayak pemimpin-pemimpin kita itu loh, ya. Action nomor 1, gaya nomor 1, urusan kreativitas, kerjaan nomor sekian. Rakyat melarat, gak masalah. Maaf ini, kalau boleh ngasih masukan, Bu, ya pecinya itu nggak usah dimiring-miringin, Mas. Pakai lurus aja, ini lurus ya, wibawa harus karismatik. Kayak saya ini kan banyak yang bilang saya ini mirip Presiden RI yang pertama, Mas. Kalau begitu, Barun, mulai sekarang aku menciptakan style baru untuk diri aku, Barun. Dengan bagaimana, Barun? Gaya terserah Mas Bejo aja, yang penting kepemimpinan beda. Iya toh? Gitu, Mas? Betul, Barun. Ya Allah, mau jadi apa pondok pesantren Darussalam ini kalau mereka-mereka yang menjadi pemimpinnya, ya Allah. Ya Allah, apakah begini ya tradisi bangsa Indonesia? Ketika kita masih menjabat, menjadi pimpinan, orang begitu mengeluh-elukan kita, menghormati kita, kadang suka lebay. Tapi ketika kita sudah tidak menjabat, harga diri kita jatuh langsung ke basement. Tidak ada yang mau cium tanganku lagi. Padahal aku sudah wangi tanganku. Tidak ada yang mau cium tangan lagi. Oh, di mana raga aku bisa sembunyi.
kayak gini, unyu-unyu banget sih. Bukan lo lagi berantem ya sama dia? That's the point. Nih ya, daripada lo itu ngasih dia hadiah yang unyu-unyu kayak gini, mendingan lo itu ngasih dia surprise deh. Kayak waktu pas gue baru pertama kali datang ke sini kan, surprise my brother junior. Terus gue bawain lo gitar gitu. Kok? Oh, kayaknya gue harus berterima kasih nih Mas Sar. Sar, thank you Sar. Kayaknya semenjak lu deket sama Asar, volume otak lu tuh bertambah gitu. Iya, kok nyebelin banget sih? Itu sangat menyenangkan hati gue. Ya iyalah, gue itu semakin deket sama dia. Karena setelah gue semakin deket sama dia, gue jadi makin pinter. Tapi bukan berarti gue ngerestuin lu berdua ya. Enggak, tadi gue bercanda. Oh, terus lo mau ngasih apaan nih buat Lila nih? Apa ya? Ini buat Azhar nih. I love you. We're a happy family with a great big. Itu kan lucu juga. Love. Iya, Azhar kan suka warna My pretty girl, I have a lot of surprise for you. Ribet bisa ngomongnya makan Mar. Takut gagal. Assalamualaikum. Nih, ini spesial. Sama si Surti kemana? Gitu. Alhamdulillah ya Allah, aku seneng banget. Ternyata di hari kelahiran aku yang ke-17 tahun ini, kalian ingat. Kalian emang saudara-saudara terdekat aku. Makasih semuanya. Nah, kalau gitu dipotong dong tumpengnya. Baca doa dulu. Gimana sih, Sur? Ya udah kalau gitu, mohon doanya ya teman-teman. Semoga di umur aku yang bertambah ke-17 tahun ini, umur aku bisa menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang baru potong tumpengnya. Yang tunggu-tunggu. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ngomong-ngomong aku juga seneng tau, Nay, punya saudara kayak kamu. Di sisi lain kamu juga baik hatinya. Terus juga kamu itu mau mengikhlaskan Mas Ganteng, terus diserahin ke aku. Pede banget. Ya dari. Mari. Kamu? Acara Anda penting. Kalian semua udah tahu apa? Kalau dia ini sebenarnya hatinya busuk. Kalian tuh ditipu sama dia. Dia tuh cuma cari perhatian sama kita-kita aja. Kalian udah nyadar apa? Penting. Udah ketahuan kan sekarang? Lebih mendingan aku. Wajahku biasa aja, tapi hatiku yang manis. Nah, kalau itu aku setuju. Akhirnya ya Allah, Marni sadar juga bahwa sebenarnya tampangnya itu astagfirullahaladzim, biasa aja. Tapi dia merasa sok, ya seperti itulah. Ayo kita makan lagi. Silakan ya. Yaudah sekarang makan lagi. Yuk, bikin bagian nih. Mau. Wahyu, kenapa kamu nggak muncul sama sekali? Aku nih dikucilkan sama teman-temanku loh, Bu. Bodoh lah ibumu yo. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak Jiji, Pak kayak gini, Pak. Ini kayak Pak Lebejo loh, Pak. Pak, lepas. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Aduh, Pak. Itu apa, Pak?
Pak, ini malu-maluin Pak. Izin Pak, aku izin Pak. Jangan, Le. Izin Pak, izin. Dek, Bapak mau bicara. Mudah-mudahan yang pertama dan yang terakhir kalinya. Ini suasana sudah berubah, Le. Bapak mendapatkan cobaan yang terberat. Mulai hari ini Bapak sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Jabatan itu sudah dipegang oleh Bejo. Berarti Bejo semua menjalankan tugas-tugas yang biasa Bapak lakukan. Sementara Bapak mulai hari ini menjalankan tugas-tugas yang biasa Bejo lakukan. Pak Kiai meminta juga Bapak untuk memakai kain sarung. Bapak turuti. Malah tadinya Pak Kiai meminta bawa gendang. Bapak tidak mau. Karena Bapak juga tidak suka untuk musik-musik yang seperti itu. Ayo, kita jangan putus harapan dan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ambil hikmahnya saja. Mas, aku mau ya Mas. Aku pasti bakal dikucilin karo orang-orang di sini. Apalagi karo si Mbak Meni, pasti aku bakal dinyek. Aku pengen jadi orang terhormat lagi toh Mas. Wah, udah deh kalian tuh jangan lihat aja. Jen, keluar deh. Ngapain sih kamu di dalam? Keluar sini. Lama banget sih tuh anak. Ya, gitu dong. Kalian itu harusnya tutup mulut, bukan buka mulut. Udah Jen, nggak usah dimarahin. Namanya juga ya mereka itu orang miskin. Mereka itu butuh uang. Jadi kita kasih apa yang mereka butuhin. Ibu, kami memang orang miskin. Kami perlu uang. Tapi bukan untuk dihina seperti ini, Ibu. Alah. Ya Non, kita tuh nggak mau ikuti permainan Non lagi. Kita tuh nggak bisa peran kayak begituan. Siapa juga yang mau ngajakin kalian berdua? Kalian berdua itu nggak guna, tau nggak? Kalian itu udah ngerusak rencana gue. Sekarang gue belum mendapatin My Junior. Gara-gara kalian. Udah Jen. Mendingan ya, sekarang kita kerja sama lagi gimana? Ya, nanti Grandma akan bantu kamu lagi masuk pondok, ya? But how? Ya, sekarang sih gak tahu, tapi kita nanti pikirin aja. Pokoknya ya, Grandma itu gak mau sia-siain karena kamu itu ternyata seorang artis yang besar. Aduh, seneng deh Grandma. Ya, kalau gitu kita berpartner lagi, oke? Cari partner kok buat kejahatan toh Pak? Ya itu manusia Pune. Kalau sudah kepepet, ya seperti itu manusia. Masya Allah. Kalian berdua. Sekarang kalian berdua pergi dari sini. Udah gak guna tau gak kalian? Serah. Orang genang. Miskin aja belagu. Ya udah, sekarang rencana kita apa, Grandma? Sekarang sih belum ada yang dipikirinnya apa. Tapi kamu bantuin dong buat mikirin gimana caranya nanti, Jen. Ya? And you are still stupid, Grandma. Jen, kamu gak kangen sama Grandma? Peluk Grandma dong. Masih ada kuliah kamu ya? Masih. Banyak kuliah ini. Sore. Ya wis. Aku duluan ya. Ya, saya tak boleh. Kakak. Wahyu. Tumben kamu kesini. Ada apa? Lo nggak suka? Hah? Kenapa lo kaget gue datang sini? Apa lo takut kegep sama gue? Buat apa saya takut? Nggak ada apa-apa kan? Cuman heran aja saya. Tumben-tumbenan kamu datang ke kampus saya. Apa kamu mau ngambil sertifikat kemenangan pondok kamu? Oh enggak usah. Itu nggak penting buat gue. Terus? Gue cuma mau ngundang lo ke acara ulang tahunnya Naila. Ulang tahun? Iya, ulang tahunnya Naila. Ulang tahun? Maksud gue ini, apa namanya? Syukuran hari kelahirannya My Pretty Girl. Dan lo kan sebagai kakaknya Naila, ya lo harusnya hadir dong di acara ulang tahun adik lo itu. Jadi gue kesini mau ngundang lo. Karena ya kalau lo pengen lihat adik lo seneng, sebagai kakak ya enggak, harus lo datang. Gimana, lo bisa? Iya udah. Insya Allah saya datang. Kapan, di mana acaranya? Acaranya di taman dekat pondok. Ya lo tahu kan?
Naila masih jadi santri di situ, jadi dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa kemana-mana. Gue sengaja buat surprise buat dia. Jadi lu bisa deh. Iya, insya Allah. Oke, gue pegang omongan lu. Wah, bener-bener ada yang gak beres nih. Kok aku bisa deg-degan kok ngeliatnya? Loh, aku ini kan gak suka sama sekali sama dia. Gak mungkin bisa deg-degan kayak gini, dijamin aku habis mimpi buruk nih. Gak mungkin ya, gak mungkin terjadi gue. Masa aku bisa deg-degan ngeliatnya sendiri? Gak mungkin, aduh, gak mungkin terjadi. Jadi pemimpin itu berat, Jo. Jadi kamu harus mengetahui secara keseluruhan, ya? Ya. Pak, insya Allah, Pak Yai. Ya, mudah-mudahan Bejo ini bisa dibantu sama Pak Harun. Insya Allah, Mas. J, siap. Terus bisa diingatkan juga lagi sama Pak Kiai Abdullah kalau Bejo ini ada kurang-kurangnya, Pak Kiai. Ya enggak, Pak Harun? Soalnya Bejo ini masih takut, Pak Kiai. Takut di demo kayak presiden itu loh, Pak Kiai. Jadi pemimpin sedikit-dikit di demo, dikit-dikit di demo gitu. Insya Allah itu tergantung dari pimpinannya sendiri. Ya, Bejo pimpinan baik pasti bawaannya itu akan baik. Betul, Pak ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Salam, Pak. Lesu aja nih. Biasanya suaranya paling kenceng. Aduh, Pak Ustadz. Pak Ustadz tuh pasti udah tahu kan? Jadi Pak Ustadz nggak usah pura-pura gak tahu gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok kayaknya ada yang bikin kamu sakit hati banget? Aku ini sakit hati, Pak Ustadz, karena aku melihat bapakku itu dilengsarkan dari jabatannya, sehingga membuat teman-temanku ini menjauhi aku. Sampai Oyong Ucup pun ikut-ikutan ngejauhin aku. Azhar, listen to me carefully. Coba dengarkan aku baik-baik. Jadi kamu itu sedih sebab ayahmu, Najib Maghrib, diturunkan. Sekarang baru ketahuan kalau ternyata teman-teman itu care, peduli sama kamu gara-gara kamu adalah putra dari pemimpin. Iya, ada maksud dibalik itu, Pak Ustadz. Begini, akhi. Berkaitan dengan kedudukan, harta, jabatan, itu semua rahasia Allah. Itu merupakan hak prerogatif Allah. Coba kamu perhatikan ayat ini. Tu'til mulka man tasya. Allah akan memberikan kerajaan pada siapa yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah pun akan mengambil kerajaan dari siapa yang Dia kehendaki. Ketika seseorang diberikan kerajaan, puncak kepemimpinan, harta yang banyak, jangan lupa suatu saat nanti Allah pun akan mengambilnya kembali. Karena itu merupakan proses fitrah yang Allah berikan kepada setiap orang. Manusia harus siap menghadapi semua itu. Sebab itu adalah perhiasan yang akan terus Allah pergilirkan. Kelakuan teman-teman yang melakukan hal ini, kamu jangan masukkan ke hati, brother. Sebab apa? Mungkin itu adalah cara mereka untuk menghibur kamu. Jangan sampai punya dhon, apalagi punya prasangka. Jadi begini, akhi, berkata yang baik, tidak memiliki prasangka yang buruk kepada orang, itu adalah komitmen bagi seorang muslim. Jadi kata Nabi,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik. Kalau engkau tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Bahkan orang yang memiliki perkataan yang jujur, perkataan yang baik, tidak menyakiti orang, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak berprasangka buruk, itu dikategorikan sebagai sifat akhlak Nabi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang senantiasa menjauhi perbuatan dan perkataan yang kotor adalah karakter dari sifat Nabi. Jangan bersedih ya. Coba kamu senyum. Nah, kamu ingat gak satu lagu? Apa Pak Ustadz? Buang saja masalahmu, janganlah ragu-ragu ikut bersamaku. Bukalah mata lihat dunia dan sadarilah tiada guna hidup selalu berduka cita. Mari bergembira, mari bergembira bersama. Nah, gitu kan lebih bagus tuh daripada sedih manyun gak karuan. Oh, Baron, keluar. Dari pagi aku begini terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas. Jangan mudah menyerah, Mas. Secapek apapun ini perjuangan. Itu tuh baru seperempat. Hah? Seperempat? Astagfirullahaladzim. Oh nggih, Mas. Ini sekedar mengingatkan aja kalau nanti siang itu kita ada rapat dengan segenap pengajar di Pondok Pesantren Darussalam, Mas. Rencananya kita mau bahas kurikulum baru di pondok ini, Mas, dan juga ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Oh iya, Baron. Bisa, atur aja, Baron. Draft kurikulumnya kemarin sudah saya tumpuk di mejanya Mas Bejo. Mas Bejo sudah baca kan? Ah, kurikulum, Baron? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya mau konsultasi mengenai orang tua santri murid. Mereka semua mendesak ingin bertemu dengan Mas Bejo. Apakah Mas Bejo bersedia? Oh, siap Bu. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam. Bu. Berdiri aja kalau mau laporan, Bu, jangan duduk. Mas, kemarin kita dapat proposal dari sekolah internasional di London yang akan mengadakan pertukaran pelajar, Mas. Jadi kita harus bersiap-siap mengirimkan santri kita di sini untuk dikirim ke sana. Oh, setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Tadi sudah kesini, kok balik lagi? Saya mau nanya masalah lahan pondok ini. Masalah tanah yang kita uruk apakah sudah bisa dibangun? Hah? Bangun? Perasaan Pondok Pesantren Darussalam ini tidak ada yang rubuh. Apa yang mau dibangun? Sekali-kali menjadi ketua pondok tuh angin. Aduh, kambing. Malang banget ya nasib aku ya. Mana bapakku itu turun jabatan toh. Masa aku sampai nggak punya teman? Terus aku harus berteman sama kamu apa? Bocah stres. Emang kalau di saat-saat kayak begitu, gangguan jiwa itu wajar. Tapi tipis ya, gangguan jiwa tipis. Iya. Kayaknya butuh trauma healing gitu ya. Iya. Sok gitu loh. Sok. Dan sekarang cuma kamu yang bisa nemenin aku, Bing. Biasa aja tuh makannya. Kamu tuh mengingatkan aku sama Oyong, tau nggak kalau lagi makan? Oyong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kalian kesini? Bukannya kalian itu udah nggak mau berteman sama aku tuh? Karena bapakku itu udah lengser dari jabatannya. Kalau malah tanya kesini, kalau nggak boleh ya udah aku pergi ya. Tuh. Bukannya gitu loh. Pitiki. Teman macam apa sih kalian? Cuma segitu doang ya? Ternyata maunya apa tuh? Aku cuma nanya, kalian tuh ngapain kesini? Bukannya kalian tuh nggak mau berteman sama aku, ah? Kan aku ini udah bukan apa-apa tuh di sini. Walah, Sar, kamu itu loh, senengannya itu loh. Mbok kamu itu loh, dewasa sedikit gitu loh. Coba deh kamu rubah pola pikir kamu itu loh, Sar. Jangan asal nuduh kayak gitu. Aku tuh berteman sama kamu murni, bener-bener teman. Aku tuh nggak pernah punya pikiran kamu anaknya siapa, cucunya siapa, mboknya siapa, itu aku nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Yang namanya berteman ya berteman aja. Aku tuh nggak punya maksud apa-apa. Ya Tajub.
Yoi, lagi kadang-kadang mulutnya Mas Bro kagak bisa dikontrol sih. Bilang kita mau musuhan lah, bilang kita nggak mau berteman lah. Kita jabanin. Gimana? Gimana rasanya nggak punya teman? Sepian. Nah, Makane. Tak ada nih yo Sar yo. Temen itu yang namanya bener-bener temen. Tidak hanya ada di saat lagi seneng-seneng tok. Tapi ketika sahabat kita sedih, yang namanya temen, itu selalu ada gitu loh. Iya Dos. Oh, betul dong. Ngomong karo wedhusnya malah genah. What are for? Kita ada di saat susah, kita ada di saat seneng, kita ada di saat jatuh cinta, dan kita ada di saat galau. One for all for one. Termasuk pacar wanita toh? Ya oh iya. Oh ya. Kalau soal itu kayaknya aku enggak ya. Itu berarti kamu itu mau godain zawaku tuh. Kamu itu mau ganggu zawaku, mau ganjen sama zawaku tuh. Yang ganjen itu bukan oyong ke Zahwa, tapi Jawa ke oyong. Sorry lagi katakanlah begitu. Ayo wes, yo wes. Yang penting aku itu bersyukur karena aku masih diberikan teman sahabat sejati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Dan kasih sayang kepada Zah. Yang banget Yang. Gak sabar, tunggu dulu aku mau nerusin. Zah Tulini. Apa? Oke. Itu pacar barunya Oyong. Iya. One for all for one. Wahyu. Wahyu. Apapun cobaan dan rintangan yang kita hadapi, tetaplah berpikir kalau kita akan terus bersama-sama. Apapun yang kita lewati, tetaplah berpikir kalau masa depan itu milik kita. Akan menjadi milik kita, Wahyu. Itu yang aku harapkan dari kamu. Meskipun orang tua kita menentang kita, seharusnya kita sama-sama berdoa supaya kita bisa ngeluluhin hati mereka. Berdoa supaya kita bisa bersama-sama. I hope too. And I wish we will always together and forever. Tapi aku benci sama orang itu. Dia selalu coba merebut kamu dari aku. Ya, I know, aku tahu. Gak ada cowok yang gak jatuh cinta setelah ngeliat kamu.
Tapi aku cuma pengen ngebuktiin. Aku cuma pengen tahu kalau kamu cuma cinta sama aku. Just that. Cuma itu yang aku butuh. Meskipun aku kesini nengokin kamu gak sama dia, aku nitipin dia sama kamu supaya dia baik-baik aja ya. Aku mau nitip mata kamu supaya kamu bisa nyampein ke Wahyu. Di dalam doa yang selalu aku sebutkan, aku selalu menetapkan nama dia, Wahyu Semu Junior. Tapi gue gak boleh gini terus-menerus. Gue gak boleh terus-menerus dibakar sama cemburu gue. Gak boleh. Semuanya harus ditentuin. Dan ini akan ditentuin malam ini. Si muka lempeng itu harus tahu siapa yang bakal Naila pilih. That's me, not you. Sini. Gue punya kerjaan buat lu berdua nih. Tolong bantu gua bikinin kue ulang tahun. Gimana? Sama makanannya? Bukannya kalau bikin kayak gitu-gitu nggak boleh ya? Enggak deh, aku nggak mau. Aku takut kalau nanti dimarahin. Lagian kemarin kita juga udah bikin syukuran kan? Ya itu kan urusan lu. Sekarang ini urusan gua udah beda lagi acaranya. Gue minta tolong sama lu, tolong bikinin kue ulang tahun sama makanannya buat brother junior, ya kan? Daripada gue beli di luar, mendingan gue nyuruh lo, ya kan? Untung-untung ada lebihannya buat keperluan dapur, bener gak? Sur, Piki, piye tuh ya Mare? Aku juga nggak ngerti. Udah, lu terima, jangan banyak protes, ya? Lu bikinin kue ulang tahun plus makanannya yang enak-enak. Ngerti gak? Gue masih banyak urusan di luar. Karena sekarang gue adalah asistennya Pak Le Bejojo Bismalev, pengurus pondok pesantren Darussalam. Tapi ini namanya bukan side job ya. Aku hanya ingin menolong temanku sendiri. Atur aja, beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini duit kita pakai buat bikin kue apaan ya? Yang penting gak ada Malaysia. Udah lah, biasanya juga ketemu seperti itu. Loh, bukan masalah seperti Yong, tapi masalah ujian Yong. Ujian apa? Bentar lagi kita bakal ujian, gue deg-deg ser nih. Udah biasa gue lah. Aduh, apaan nih? Wey! Ini surprise tau buat kamu. Ih gimana sih? Itu lucu kan? Tara! Kamu tuh apa-apaan sih, Wak? Kamu tuh udah gede loh, Wak. Masa masih bawa boneka buat apa tuh? Ih, gitu sih ngomongnya. Ini kan buat kamu, biar bisa kamu peluk. Masa meluk-meluk boneka? Tapi cocok, Mas Bro, cocok. Itu bonekanya Unyu kan? Kayak aku, zamannya Hasan. Namanya aku, kok kamu... Nyu. Kabur sih. Loh, mau kemana? Mas Bro. Aduh, aku yang jadi itu. Jawa. Aku tiba-tiba seperti itu. Ini lucu ya. Boneka babinya lucu banget. Bukan boneka babi, itu boneka belalang tempur. Dok muanyep. Itu boneka kodok. Wow, kamu tuh lagian apa toh? Sini, bangun. Oh, lagian aku kan ngasih hadiah ini kan buat lo. Kok malah
lo balikin sih? Ya tapi nggak gini juga toh Wak, caranya Wak. Kamu ngasih aku boneka segede gini aku isin Wak. Terus aku di pondok bawa boneka gitu. Sosok imut, sosok unyu gitu. Malu aku. Oh, berarti kalau lo malu buat ngebawa ini, berarti lo juga malu dong kalau jalan sama gue. Wak, aku tuh tahu ya Wak. Aku tuh paham ya. Aku tuh paham boneka itu tuh emang sama kayak kamu. Pipinya tuh, pipinya bulatnya kayak kamu. Bentuk badannya bulat-bulat kayak kamu. Ya deh, ya gue tahu kalau gue itu pendek, jelek, pipinya bulat, badannya juga bulat, bantet. Gue tahu kok. Gue tahu kalau si Jamur itu yang paling cantik. Gue tahu diri kok. Ya Allah Gusti, kenapa jadinya malah malu-maluin gini toh? Aduh, ya Allah. Peci miring. Aku cantik orang. Cantik toh? Pakai kerudung kayak gini. Ayo toh. Cap. Ayo Ra toh rayu. Kok diem aja? Jawab toh. Aku Ayora. Kamu yang paling cantik ya? Lah. Loh. Peci miring. Mau dipilih boneka juga. Oh, kamu kepedean? Itu kan punya gue. Sendal. Ngapain tuh aku bela-belain buat si peci miring itu? Oh, dia nggak milih aku sama sekali toh. Oh, dia malah pilihin si Amuba itu dibandingin aku. Nggak penting. Lagian gue tuh kepedean banget tuh Rahma. Tapi aku tuh udah terima kalau dia memilih si Amuba itu dibandingin aku udah terima. You and me. Wahyu. Aku yang telah membiarkan rasa itu tumbuh dan tumbuh. Aku yang telah menumbuhkan cinta di dalam hati itu. Kini harus ku sadari ku telah jadi milikmu. Saat kau temukan aku, saat ku temukan engkau, duniaku terasa damai, penuh cinta bila kau di sini. Saat ku temukan kamu, saat kau temukan aku, hatiku selalu damai, penuh cinta. Na na na
denganmu adalah jawaban untuk rinduku, Naila. Oke. Bismillah. Bismillah, aku datang. Tapi nanti aku datangnya pakai baju apa? Ada kan pakai tangan panjang atau tangan pendek? Cantiknya ya Allah, Nona Mel ngapain sih? Ngantron. Di Cemong. Besok sore Jam 6 sore. ngajak datang. Setan sudah menunjukkan jati dirinya. Kurang ajar mulut lo. Sariwati. Iya, kenapa Om? Bukan Om, itu Pak Ustadz.